Untuk narasumber yang ketiga, ini adalah narasumber yang tidak kalah sangat menginspirasi juga ya, tidak kalah dari kedua narasumber kita yang sudah tampil tadi, yaitu Bapak Riki Afriansah MT. Izinkan saya untuk menyampaikan dan membacakan CV beliau. Bapak Riki Afriansah MT lahir di Pangkal Pinang 4 April 1990. Beliau menamatkan pendidikan S2-nya di Institut Teknologi Bandung, yaitu jurusan Teknik Informatika. Nah, beliau ini juga sangat berprestasi sekali ya, dosen berprestasi karena banyak mendapatkan hibah baik dari internal Polman maupun dari luar Polman ya. Salah satunya itu di tahun 2024 beliau mendapatkan penelitian dengan sumber dari Kedaireka Inovokasi. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Riki. Kemudian di tahun 2025 ini inovasi dan karya beliau yang dalam bentuk tulisan ya, beliau melakukan inovasi dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Bank Sampah. Nah, ini inovasi baru juga ya. Pemberdayaan masyarakat desa bank sampah karya mandiri melalui edukasi bank sampah dan penerapan sistem manajemen berbasis IoT. Nah, untuk paparan materinya dipersilakan kepada Bapak Riki Afriansah. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dwi ya. Izin Bapak Ibu, saya sebenarnya grogi karena dua narasumber ini pengalaman ya. Saya berguru juga kepada beliau ini ya, Pak Robert sama Pak Eko gitu ya. Jadi sebelum saya mengajukan sebagai ketua, sebelumnya saya anggota beliau nih. Tahun berapa Pak Eko ya, pernah kita ya kolaborasi ya. Jadi saya belajar dari beliau inilah sebenarnya. Jadi ilmu saya itu sebenarnya masih kurang Bapak Ibu ya. Yang paling banyak ini beliau berdua inilah. Tapi saya coba berbagi ya apa yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik ya. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menjadi inovasi ya, inovator yang bisa berkarya untuk Bangka Belitung. Izin saya mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, ya, Bapak Ibu dosen, adik-adik sekalian ya. Saya izin untuk paparan materi tentang pengabdian masyarakat saya di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 ini judulnya adalah tentang manajemen bank sampah dan berbasis Internet of Things ya. Timnya ada saya sendiri Riki Afriansah, kemudian ada Pak Oksi Randy ya, kemudian ada Pak Setia, kemudian ada mahasiswa Angelin, Teguh, kemudian ada 3 tim kami ya, yang di sebelah kanan ada Juliarti, Adinda, dan Friska yang saya gabungkan ke dalam proyek pengabdian masyarakat saya. Next ya. Nah ini yang agak lucunya mungkin bapak-bapak potensinya positif gitu ya, yang kalau yang saya ini negatif gitu ya, sampah gitu ya, sampah kan ibaratnya negatif gitu ya, kok jadiin potensi gitu ya. Nah ini yang saya ambil ya, judul di tahun 2005 alhamdulillah lolos di pusat ya. Nah jadi asal muasalnya saya pulang dari kampus ya, saya pulang saya lihat sampah di kita itu banyak bener gitu ya. Saya kepikiran kenapa nggak saya buat sebuah ide proposal ya, di mana masalah ini jadi potensi gitu ya, masalah ini jadi potensi untuk kita perbaiki ya. Dan bisa menghasilkan cuan ya, kata orang anak muda itu cuan gitu ya. Bagaimana sih menghasilkan cuan gitu ya. Saya buatlah proposal ya di tahun 2025, alhamdulillah diterima ya, lolos gitu ya. Jadi asal usulnya dari masalah saya berpikir bagaimana untuk mengatasi, untuk menjadikan sebuah potensi ya, yang bisa menghasilkan uang dan juga bisa membantu masalah-masalah tentang lingkungan. Next ya. Ini foto TPA yang ada di Bangka Belitung ya, ini real ya Bapak Ibu ya. Adik-adik sekalian ya, banyak sekali TPA kita itu kalau mau lihat, makin hari makin banyak. Kalau nggak kita atasi, udah mungkin makan banyak penyakit, banjir ya kemungkinan besar ya. Makanya kita harus segera kita atasi ya. Nah di pengabdian saya itu tentang bank sampah ya, sampah desa karya makmur mandiri ya. Nabung sampah bisa jadi uang ya. Jadi bagi adik-adik yang bentar lagi wisuda nih ya, bingung nih belum dapat kerja tapi saya tuh pengen nyari duit gitu ya, gimana caranya? Dari sampah ya, jadi sampah kayak botol gini ya, botol gini atau makan makanan gitu ya, kalian kumpulkan, kalian pilih-pilih ya, pilih-pilih kemudian kalian
kasih ke bank sampah. Bank sampah di Sungalian ini lumayan banyak menurut saya ya. Yang kami fokuskan di desa makmur ya, Bank Sampah Karya Mandiri, Desa Karya Makmur. Jadi sampah itu bisa jadi duit. Jadi kalau misalkan kalian belum dapat ijazah misalkan ya, belum bisa nge-apply pekerjaan gitu ya, pengen nyari duit bagaimana? Salah satu yang paling gampang itu ya ini, nabung sampah ya. Jadi nabung sampah bisa jadi duit ya. Jadi kalau misalkan kalian beli minuman ya, ataupun makanan ya, kalian kumpulkan, kalian pilih-pilih ya, pilih-pilih, kumpulkan, nanti setor ke bank sampah, nanti akan dikonversi menjadi uang. Jadi misalkan lagi galau nih ya, belum ada ijazah, nggak bisa nge-apply gitu ya, ya udahlah, kita nabung aja jadi bank sampah gitu ya. Lanjut. Nah ini pengertiannya ya, bank sampah adalah sebuah sistem pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat di mana sampah yang telah dipilah, jadi keywordnya udah dipilah-pilah ya, kemudian ditabung, dapat ditabung dan bisa dibayarkan ya, konsepnya seperti itu. Jadi bisa menghasilkan uang. Bank sampah di Sungaliat banyak sekali ya. Ada di sini juga ada kalau nggak salah di daerah nelayan ya, kalau nggak salah ada juga. Masalahnya, kenapa masalahnya ini kurang efektif? Karena kurang edukasi. Jadi orang banyak nggak tahu. Oh ternyata bisa ya uang itu sampah itu jadiin uang, bisa. Makanya kami program pengabdian itu salah satu kita membuat sebuah sistem. Kita juga mengedukasi ya bahwa sampah itu bisa menghasilkan uang. Next. Nah ini tempat mitra kami ya, Desa Sampah Karya Mandiri dekat arah Airway ya. Ini kami ke lokasi. Ini pengelolanya rata-rata banyakkan ibu-ibu ya, ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu. Jadi ini ada sampah kardus gitu ya, ada sampah plastik yang ditimbang, yang dikonversi menjadi uang. Next. Nah ini kami sosialisasi ya, apa sih program yang akan kami lakukan ya. Jadi Bank Sampah Karya Mandiri ini dia berdirinya tahun 2020, ibaratnya masih baru lah ya. Sekarang kan 2025, masih kurang lebih 5 tahun ya. Jumlahnya cuma 11 orang gitu ya yang mengelola bank sampah. Nah ini lokasinya, dekat arah Airway, Sungaliat. Di nelayan juga setahu saya ada. Nah ini tempatnya ya, jadi kebanyakan orang belum tahu ini gimana sih ngasilin uang gitu ya. Nah padahal kita ada bank sampah, nah makanya kami membuat sebuah inovasi bagaimana melakukan edukasi konten secara digital. Nanti ada tim Priska ya, kemudian ada Adinda Juliarti yang akan membuat konten-konten yang bagaimana bisa masyarakat ya. Next. Nah ini sampah-sampah aja, apa aja yang bisa di bank sampah. Nah kalau sekarang masih yang anorganik ya, yang masih anorganik. Jadi mereka belum bisa mengelola yang organik, yang sampah-sampah rumah tangga misalkan ya, sampah masakan itu belum bisa. Baru bisa sampah anorganik ya. Apa aja? Yang pertama ada kantong kresek ya. Misalkan kalian beli nasi bungkus, ada kantong kreseknya, kalian kumpul gitu ya. Kemudian gelas plastik, kalian minum gitu ya. Modelnya Fish ataupun Aqua ataupun merek lainnya, kumpulkan gitu ya. Botol plastik gitu ya, kardus, botol kaca itu bisa ditukarkan ke uang ya. Untuk saat ini ya, untuk saat ini seperti ini. Next. Nah bagaimana sih mekanisme untuk menjadi member anggota di Bank Sampah Karya Mandiri? Yang pertama daftar dulu sebagai anggotanya di bank sampahnya ya. Yang kedua kalian pilih-pilih dulu ya, kalian pilih-pilih sampahnya, kemudian kalian setor ya. Nah setelah setor nanti kalian akan dicatat berapa sih nilai rupiah yang bisa ditukar gitu ya. Kemudian bisa ditabung atau ditarik. Jadi duitnya itu kalau kalian mau, Pak, saya mau tabung aja ya silakan. Atau mau kalian tarik gitu ya. Karena butuh untuk sesuatu hal bisa. Jadi bisa ditabung, bisa ditarik dari sampah. Kemudian juga dari Desa Karya Mandiri, Bank Sampah Desa Karya Mandiri itu juga bisa menerima sosial sampah ya. Dalam artian kalian sedekah sampah. Kayak punya sampah nih tapi uangnya nggak buat untuk pribadi ya, untuk sosial itu bisa, mereka terima. Jadi kalau sedekahnya bukan berbentuk uang tapi berbentuk sampah, mereka menerima ya adik-adik ya. Terus next. Nah ini yang kami kerjakan ya, berbasis Internet of Things-nya ya. Jadi sistemnya itu ada beberapa komponen ya, komponen utama. Ada load cell. Nah load cell ini untuk menghitung beratnya, berapa sih berat
si anu tadi ya, sampah tadi gitu ya. Kemudian ada ADC-nya untuk arusnya, kemudian SP32. SP32 ini untuk mengirim datanya. Berapa sih total timbangannya ya, kemudian dikonversi ke rupiah. Nah, ini contoh alat yang kami kerjakan ya seperti ini. Nanti tersimpan ke dalam sebuah sistem. Jadi dia bisa nyetor ya, bisa melihat ya, dan seterusnya. Next. Nah, terus bagaimana sih pengembangan bank sampah ini ya? Nah, saat ini belum ada mesin yang mengubah sampah plastik menjadi bensin atau solar. Jadi bisa. Jadi kita buat sebuah mesin itu bisa, dari sampah itu bisa jadi bensin atau solar. Jadi kalau misalkan adik-adik dari teknik mesin ya, barangkali ada PA-nya mau membuat sesuatu, ini bisa dilakukan ya. Next. Nah, ini contoh video yang saya ambil ya, coba dijalankan. Ini dia, ini caranya sederhana ya, mengubah sampah menjadi bensin. Di play, bisa nggak? Pemirsa, di tengah kenaikan nah, ini ya. harga BBM dan jadi kalau adik-adik tertarik ya, ada PA-nya, bingung nih judulnya tentang apa, ini bisa. Karena di desa Bank Sampah Karya Mandiri itu belum ada seperti ini, belum ada, mesinnya belum ada. menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan Suaranya ada nggak ya? plastik yang kian menumpuk hingga mencemari lingkungan. Nah, ini cara sederhana, masih sederhana benar nih, belum menggunakan mesin, belum. Nah, ini. Berawal dari kekhawatirannya akan permasalahan sampah yang tak kunjung usai, warga dusun Jembatan 1, Desa Pelayan Nah, ini Raya, masih manual. Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jambi, membuat mesin pembakar sampah plastik yang diberi nama pirolisis. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam, mesin yang tersambung dengan 3 pipa yang menjadi media konversi akan memisahkan dan mengeluarkan 3 jenis bahan bakar, yakni premium, solar, serta minyak tanah. Dari 10 kg sampah plastik yang dibakar bisa menghasilkan sekitar 10 liter BBM menjadi 5 liter solar, 3 liter minyak tanah, dan 2 liter premium. Tergantung jenis sampah plastik yang dimasukkan dan pengaturan suhu saat pembakaran. Untuk pembuatan dengan inovasi yang masih sederhana, pria yang hanya lulusan SMP ini belajar secara masih lulusan otodidak. SMP malah ya. Demi mewujudkan Bisa membuat impiannya, hal yang sederhana ia rela tapi bisa merogoh bermanfaat. kocek pribadi sekitar Rp700.000 untuk pembuatan yang dilakukan secara bertahap. Ya, idenya memang udah lama untuk mempraktekkannya. Oke, next Saya saja ya. Next. mencoba langsung Ini nggak terlalu panjang ya. di Next saja. lapangan, apa benar sampah ini Di next saja. Nah, ini intinya kita Pemirsa, bisa di tengah membuat kenaikan sesuatu yang harga sederhana BBM bisa dan bermanfaat harga gitu ya. bahan. Next. Nah, ini contoh mesin yang diciptakan oleh mahasiswa ITB ya, sama di ITS. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan dari teknik mesin berminat nih ya, wah Pak, PA-nya udahlah Pak, saya ke sini. Nanti kita bisa kolaborasi dengan bank sampah ataupun Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita coba mencari solusi ya terhadap masalah sampah yang ada di Bangka Belitung. Jujur kalau kita nggak atasi, makin hari makin banyak sampah kita. Makanya kita coba bagaimana sampah itu jadi peluang, jadi cuan juga gitu ya. Nah, ini contoh ya mesin yang dibuat mahasiswa luar ya. Apakah kita bisa Pak? Insya Allah bisa. Ada Pak Robert, bisa ahlinya. Pak Eko apa lagi? Lebih ahlinya lagi tuh. Oke, next. Nah, ini selain dia jadi bahan bakar, dia bisa juga jadi semacam paving block ya. Jadi sampah-sampah itu dikelola bisa menjadi seperti bataku ya. Seperti bataku yang kita injak ini, itu bisa. Next. Nah, ini contoh mesin yang mengubah sampah itu jadi paving block ya. Nah, seperti ini. Apakah anak mesin bisa? Saya yakin insya Allah bisa. Terus dananya bagaimana? Ya, bagaimana Pak dananya? Sebenarnya banyak sekali program-program yang bisa kita cari hibahnya ya. Salah satunya InnoVillage ya. Pernah dengar InnoVillage? Nah, di tahun 2000 kemarin ya, tahun 2022 kalau nggak salah ya. Saya ngajak mahasiswa, kami mendapatkan dana membuat sebuah alat sensor ya. Itu hibah gratis dari Telkom ya. Tahun 2022 atau 2003 kalau nggak salah. Bisa di searching di Google ya, ada itu ya. Jadi banyak sekali hibah-hibah yang bisa kita cari ya, kalau misalkan terkendala sama biaya gitu ya. Ada program PKM ya, kalau misalkan kalian mau, PKM juga bisa. Ada juga yang sekarang program Samsung Innovation ya, itu juga bisa. Next. Nah, tadi kan sampahnya anorganik semua, bagaimana kalau yang organik? Kalau sekarang belum ada yang di bank sampah yang ada di Bangka Belitung belum menangani yang organik ya. Tapi banyak sekali solusi ya yang kalau saya lihat ya, saya pelajari itu banyak sekali. Nah, ini contohnya yang salah satu sederhana ya, biopori ya. Mungkin teman-teman di pertanian udah lebih ahli ya mungkin dari saya. Ini cara sederhana ya bagaimana membuat kompos ya. Jadi next.
Nah ini seperti ini, jadi dia buat semacam kayak pipa ya, kemudian dibolong-bolongin ya, dimasukin ke dalam tanah. Nah sampah-sampah yang organik tadi dimasukin ke dalam situ, entah itu sampah sayur, entah itu sampah buah gitu ya, ataupun sampah-sampah yang lain. Nah ini dimasukin ke sini, beberapa hari kemudian dia akan menjadi kompos, buat pupuk ya, buat pupuk. Mungkin kalau yang ini mungkin anak-anak prodi pertanian ya yang mungkin lebih ahli ya, kalau saya cuman ngasih ide. Next. Nah cuman kalau misalkan saya nggak punya lahan Pak, sayanya kan di kosan gitu ya. Gimana Pak? Sebenarnya bisa kita buat mesin. Contohnya yang seperti ini ya, coba diputar videonya. Ini Bapak ini membuat sebuah mesin kompos ya. Dia nggak kan di rumahnya gitu ya, dia buat sebuah mesin. Next videonya. Berawal dari kepedulian terhadap banyaknya Ada suara ya? dan besarnya biaya. Ini lulusan Politeknik Swiss ITB ini. Jadi kalau kalian udah lulus nih ya, udahlah saya mau wirausaha aja, kalian bisa buat mesin. Menciptakan alat yang mampu mengubah sampah rumah tangga atau sampah organik menjadi kompos kering. Melalui alat ini proses pengomposan hanya membutuhkan waktu 1 hari. Nah ini sampahnya ya, sampah-sampahnya. Produksi sampah di kota Cimahi, Jawa Barat dalam sehari mencapai 300 ton, 60%-nya merupakan sampah rumah tangga. Penyebabnya mulai dari pola konsumsi masyarakat, perilaku, pertumbuhan penduduk, hingga aktivitas fungsi kota. Berawal dari kepedulian itu, salah seorang warga Cimahi, Konjarudin Ahmad Wirasenjaya atau yang akrab dipanggil Kang Adang, menciptakan alat pengolahan sampah. Lulusan Politeknik Mekanik Swiss ITB tahun 1985 ini mulai membuat prototipe pada Oktober 2017. Alat pengolahan sampah ini diberi nama Paranti Komposter. Nama Paranti diambil dari bahasa Sunda yang artinya tempat yang ditentukan untuk sesuatu. Sedangkan komposter dari bahasa Inggris yang artinya alat pembuat kompos. Saya berpikir sampah ini kalau dulu saya ingat itu dibuang ke tanah, di lubang tanah sehingga jadi pupuk. Nah kita sekarang di zaman sekarang mencari lahan itu agak sulit, jadi lebih baik kita gunakan teknologi untuk membuat satu alat sehingga si sampah itu tidak dibuang tapi kita proses menjadi kompos sehingga jadi lebih berguna. Mesin dengan dimensi panjang 80 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 80 cm ini dibuat menggunakan bahan aluminium yang di dalamnya terdapat mesin pencacah layaknya pisau blender. Proses pertamanya adalah kita menghancurkan si sampah itu menjadi partikel yang kecil gitu. Nah kemudian kita kasih aditif untuk fermentasi. Nah setelah itu kita biarkan selama 24 jam fermentasi itu terjadi. Nah setelah 24 jam itu kita si kompos sudah terbentuk tapi bentuknya masih basah. Nah biasanya kalau di rumah tangga tentunya ibu-ibu yang menangani ini. Jadi biasanya ibu-ibu merasa jijik gitu ya kalau komposnya dalam bentuk basah. Proses pengolahan sampah menjadi kompos dilakukan di satu tempat. Mesin ini juga dilengkapi dengan pengering sehingga bisa menghasilkan kompos dengan tingkat pengeringan yang diinginkan dan tidak menjijikan. Nah seperti ini hasil komposnya ya, jadi nggak bau. Nah yang gitu. membedakan komposter ini dengan alat yang lain adalah komposter ini mampu mengubah sampah menjadi kompos kering hanya dalam waktu 1 hari. Berbeda dengan alat lain yang proses pengomposannya membutuhkan waktu selama 14 sampai 21 hari. Dan melalui alat ini terjadi penyusutan berat yang cukup signifikan di mana dari 1 kg sampah menjadi 80 gram kompos kering dan tidak berbau. Enggak bau ya? Tidak bau itu yang Alat pengolahan sampah ini mampu menampung 5 kg sampah, tergantung jenis sampahnya. Alat ini diperuntukkan bagi instansi pemerintah, kafe, restoran, termasuk rumah tangga. Kang Adang bersama timnya tengah menyempurnakan alat ini sebelum dijual secara massal. Kan kita berproses ya dari prototipe pertama sampai ini yang keempat yang terakhir ini. Jadi kita akan komersialkan setelah alat ini betul-betul sempurna. Dan sekarang kita memang sedang promosi ke berbagai instansi ya. Berbeda dengan pengolahan sampah yang lain, alat ini didesain sedemikian rupa sehingga bisa disimpan di dapur sekaligus sebagai perlengkapan rumah tangga. Jadi di kosan itu bisa. Bersama ya? dengan timnya, Kang Adang saat ini juga tengah menciptakan alat serupa dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, dia buat lebih kecil. Kavijati, Cimahi, Jawa Barat. Nah inilah tantangannya kalau bagi prodi teknik mesin sama pertanian ya mungkin bisa berkolaborasi ya membuat alat seperti ini gitu ya yang sangat bermanfaat dan bisa dikomersialkan. Next. Nah kemudian ada juga inovasi lain dari Bandung ya, dia membuat sebuah mesin pembakar ya.
Kalau seperti yang kita tahu ya, kalau kita bakar sampah itu akan jadi karbon dioksida, CO2 ya. Nah kalau ini dirubah dia menjadi oksigen. Jadi sampah itu ketika dilakukan proses pembakaran dia akan berubah menjadi oksigen gitu ya, 20,8%. Ini inovasi dari dari Bandung ya. Next. Nah kemudian bagaimana teknologi di masa depan berhubungan dengan IT misalkan ya, ataupun elektro gitu ya. Kalau tadi kan saya berbahasa mesin ya. Next. Nah, kalau sekarang trennya untuk yang anak-anak RPL ya, atau prodi RPL ya, ataupun di prodi elektronika ya, itu ada yang namanya artificial intelligence dan Internet of Things. Ini sangat tren ya. Bisa kalian jadikan ide untuk proyek akhir ya, proyek akhir ya. Jadi Internet of Things dan Internet of Things dan artificial intelligence kalian gabungkan jadi satu. Next. Nah ini contoh yang paling sederhana ya. Dulu pernah saya ngebimbing mahasiswa elektro ya. Programnya masih sederhana. Dia belum bisa mendeteksi objek, cuman bisa buka tutup sampah. Jadi buka tutup sampah. Nah tapi kalau ini dia udah bisa mendeteksi objek. Makanya ada artificial intelligence-nya. Mungkin coba dibuka videonya. Contohnya ini prototipe sederhana ya. Nih, apakah kita bisa buatnya? Insya Allah bisa buat. Untuk ide PA ya, bagi adik-adik yang tertarik gitu ya. Nah ini ada ESP-nya, ESP cam-nya ya. Nah ini misalkan sampahnya sampah kering gitu ya, dia akan kebuka tuh. Wet waste, hazardous waste, recyclable waste, wet waste. Jadi dia mendeteksi objeknya dulu, kemudian dia akan ngebuka sampah yang mana gitu ya, sesuai dengan kategorinya. Dry waste. Ini bisa jadiin PA ya, buat adik-adik ya, yang jurusan RPL maupun elektro ya, kolaborasi gitu ya. Next. Kalau ini sama seperti yang tadi, cuman metodenya dia bukan satu-satu, tapi dia ininya yang berputar. Bisa diputar sebentar ya videonya. Alat bagian ininya yang berputar gitu ya. Jadi sumbernya satu gitu ya. Tinggal dia akan memutar gitu, yang mana gitu ya, sesuai dengan kategorinya. Nah misalkan sampah plastik gitu ya, bola plastik ya. Oh dia masuknya ke kategori plastik gitu ya. Itunya akan kebuka gitu ya. Seperti ini ya. Nah misalkan sampah minuman kaleng gitu ya, dia akan ke kategori kaleng gitu ya, seperti ini. Oke, next saja, next. Nah kemudian ada juga ide ya bagi adik-adik yang tertarik tentang smart waste management system ya. Jadi sebuah manajemen untuk pengambilan sampah, seperti ini ya. Ada sampah di masing-masing komplek gitu ya. Kemudian ada pengangkut di sini, tracking sistemnya. Nah dia akan mengambil sampah mana yang penuh ya. Jadi lebih efektif dan lebih efisien. Misalkan ada 3 nih ya. Nah jamnya udah diatur. Nah kemudian dia akan mencari mana sampah yang penuh. Jadi dia akan lebih efektif. Seperti ini ya. Nah, mungkin yang mobil B kemana, mobil C kemana gitu ya. Seperti ini. Ini bisa jadiin PA nih, proyek akhir bisa. Jadi ada sensor untuk mendetek kepenuhannya, kemudian lokasinya di mana gitu ya. Kemudian ada AI bagaimana rute terpendeknya ya. Atau yang mana yang lebih efektif efisiennya. Nah ada sensor volume ya, volume sampahnya ini udah penuh apa belum gitu ya, udah berat belum gitu ya. Kemudian dia akan membaca si infrarednya ya, lokasinya di mana nih. Nah nanti ada titik-titiknya nih. Nah seperti ini. Jadi dia akan mengambil lokasi mana ya dulu yang lebih efektif gitu ya. Nah ini ya kalau misalkan terjadi kerusakan ya bisa ngelapor gitu ya. Oke. Nah ini bisa jadiin PA. Oke, sip. Nah. Oke, lanjut. Nah kemudian ini juga bisa jadiin PA ya bagi anak-anak elektro sama TRPL. Dia melalui drone ya, dia akan mendeteksi di mana sih ada posisi sampah yang berserakan gitu ya, bisa diputar.
Ini nggak lama nih. Nah ini seperti ini. Oh ternyata di sini nih ada posisi sampah yang berserakan gitu ya. Nah ini dia gunakan drone di sini, seperti ini. Nah ini bisa jadiin PA juga ya. Oke. Oke next. Nah ini kalau ini robot ya, mungkin bagi anak-anak elektro ya, kita membuat robot untuk penyapu jalan gitu ya, seperti ini. Budi putar mungkin ya. Nah ini sederhana nih. Nah ini ya robot, dia akan mencari sampah ya. Ada sensor jaraknya ya. Kemudian ada dia bagi metal sama non metal ya. Nah ini kalau ini secara manualnya ya, bisa dijalankan secara manual atau otomatis. Dia akan milih ini sampah organik, sampah logam atau bukan gitu ya. Bisa juga dikontrol secara otonomus ya, otomatis. Misalkan ini sampah yang non metal ya, non metal. Nah dia akan berputar ke non metal gitu ya, dia akan mendeteksi, oh ternyata ini adalah non metal. Oke next ya, oke. Nah ini bisa. Nah ini yang paling penting ya, kolaborasi riset ya. Jadi kalau saran saya, kalau kita mau buat produk, kita harus berkolaborasi antara jurusan satu dengan jurusan yang lain ya. Elektro dengan informatika, kemudian dengan mesin, sehingga menghasilkan produk yang benar-benar saling terkait gitu ya. Jadi nggak hanya mesin gitu ya, elektro, informatika gitu ya. Kalau bisa kita berkolaborasi gitu ya. Oke next. Nah paling itu yang bisa saya sampaikan ya, selebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Riki Afriansah, menarik sekali ya. Nah ternyata menabung itu tidak cuma uang ya teman-teman mahasiswa ya. Ternyata menabung sampah itu juga bisa jadi uang gitu ya. Nah ini inovasi terbaru ya. Nah mungkin kalau melihat dari paparannya Bapak Riki tadi, saya yakin pasti banyak ini peserta SNITT ini atau mahasiswa atau para undangan mungkin yang nantinya akan bergabung untuk berkolaborasi melakukan riset bersama Pak Riki, begitu ya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Riki Afriansah. Iya, baik. Jadi tadi kita sudah mendengarkan 3 paparan dari para narasumber ya. Ternyata ada banyak sekali potensi daerah di Bangka Belitung ini yang bisa kita kembangkan. Nah sebelum mungkin saya memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya langsung kepada ketiga narasumber kita, mungkin terlebih dahulu saya ingin bertanya nih Pak kepada bapak-bapak narasumber. Nah dari